Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus sebagai dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi dan yang terhormat kepada teman-teman seperjuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andina Rahmatia sebagai moderator dan tim saya ada Nadira Magfira Akli dan Afifah Hufairah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang kromatografi fluida superkritis, di mana di sini kami akan membahas 5 poin. Yang pertama ada introduction, fase gerak dan fase diam, instrumentasi, kekurangan dan kelemahan, dan penggunaannya. Baik, pada poin pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada kromatografi fluida superkritis, di mana kromatografi fluida superkritis atau yang disebut dengan SFC merupakan teknik kromatografi atau pemisahan yang merupakan pengembangan dari kromatografi kolom, namun menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Pada dasarnya merupakan perpaduan teknik kromatografi gas dan HPLC kromatografi cair kromatografi tinggi dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut, di mana prinsip kerjanya berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Next. Baik, di sini ada fluida superkritis. Pada kromatografi fluida superkritis yang sering digunakan yaitu fluida superkritis, di mana fluida superkritis ini merupakan zat yang berada pada suhu dan tekanan di atas titik kritis termodinamika. Zat ini memiliki kemampuan unik untuk berdifusi melalui benda padat seperti gas dan melarutkan benda seperti cairan. Dan dia juga dapat mengubah kepadatannya bila mengubah sedikit suhu dan tekanannya. Baik, di sini ada diagram fasa fluida superkritis, di mana ada dua titik triple pada diagram tersebut. Ada titik triple dan titik kritis. Pada titik triple ada fase padat cair dan gas yang secara bersamaan dengan porsi yang sama. Apabila dari titik triple ini sepanjang kurva batas fase cair dan gas, temperatur dan tekanan dinaikkan, maka cairan akan semakin berkurang. Nah, sifat fisika dari fluida superkritis ada kelarutan tinggi, difusivitas yang tinggi, viskositas yang rendah, dan densitasnya yang tinggi. Nah, di sini ada perbedaan SFC dan SFP, di mana SFC ini merupakan situasi teknik kromatografi lain yang bertujuan untuk memisahkan dan mendeteksi komponen yang menarik dalam sampel. Sedangkan pada SFE merupakan metode persiapan sampel yang bertujuan untuk ekstraksi kuantitatif dan selektif dari komponen yang diinginkan dari berbagai matrik kompleks. Perbedaan SFC dan SFE tersebut, yang pertama ada tujuannya, di mana di SFE kuantitatif, selektif, dan ekstraksi. Sedangkan pada SFC ada pemisahan dan deteksi. Yang kedua ada bahan kemasan dan matrik. Pada SFE sampel lingkungannya ada tanah, sedimen, dan lain-lain. Pada sampel makanan dan biologis ada jaringan, hewan, sayuran, dan lain-lain. Dan pada sorben ada tenax, ODC, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada polimer. Pada SFC ukurannya yang kecil terdefinisi dengan baik pengempakan atau fase diam. Yang ketiga ada dimensi sel ekstraksi atau kolom SFC. Pada SFE selnya tuh pendek dan lebar, sedangkan pada SFC kolom sempit dan panjang. Yang selanjutnya ada oven. Oven yang digunakan pada SFE pemanasan tabung, sedangkan pada SFC oven kromatografi. Pada analit, pada SFE ada terserap atau terkontaminasi secara alami, sedangkan pada SFC diperkenalkan melalui suntikan katup. Selanjutnya ada tersebar di antara matris sampel. Pada SFC hadir sebagai pita sempit di kepala kolom.
Selanjutnya ada fase gerak, di mana di SFE fluida superkritisnya pengubah cairan superkritis. Pada SFC fluida superkritisnya mengubah fluida superkritis. Pada pengubah, pada SFE cairan superkritis ditambahkan langsung ke matriks, sedangkan SFC ditambahkan ke cairan superkritis. Dan yang perbedaan yang terakhir adalah laju aliran, di mana di SFE dikatanya tidak menyebabkan masalah apapun untuk dikoleksi, sedangkan pada SFC di atas kecepatan linear dan optimal. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Hufaira dan Nadira Makfira Akli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase gerak yang biasa digunakan pada kromatografi fluida superkritis. Nah, fase gerak yang umumnya digunakan itu adalah CO2. Tapi karena CO2 sendiri itu dia terlalu nonpolar untuk mengelusi banyak analit secara selektif, maka dapat digunakan fase gerak lain kayak amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorodifluorometana, deetil ether, dan tetrahidrofuran. Nah, juga dapat ditambahkan kosolven untuk mengubah polaritas dari si fase gerak, sehingga dapat meningkatkan selektivitas pemisahan. Nah, bahan organik yang sering kali digunakan sebagai kosolven itu berupa alkohol rantai pendek seperti metanol, etanol, propanol, kemudian juga dapat digunakan glikol, serta ether siklik. Nah, di sini ada beberapa alasan yang menyebabkan CO2 itu merupakan fase gerak yang sering digunakan, yaitu merupakan pelarut yang sangat baik untuk molekul organik. Dia dapat meneruskan sinar ultraviolet, dia tidak berbau, tidak beracun, dan dia mudah diperoleh serta biayanya yang murah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fase diam yang biasanya digunakan di dalam SFC. Jadi sebelumnya kita tuh pada fase diam SFC ini dia memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kelarutan pada sampelnya itu harus memadai. Yang kedua, dia itu harus stabil pada saat pemanasan, yaitu tidak boleh terdegradasi ataupun rusak. Yang ketiga, dia itu harus memiliki koefisien partisi yang berbeda. Nah, pada fase diam ini yang digunakan itu adalah kolom. Kolom pada fase diam itu merupakan komponen utama di dalam SFC ini. Kolom ini merupakan jantung dari proses ini, di mana nantinya fase gerak akan lewat di dalamnya sambil membawa sampel. Nah, kolom yang biasa digunakan tuh ada dua jenis kolom, kolom kemas dan kolom kapiler. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah kolom kapiler. Sekian dari saya untuk fase diam, saya kembalikan ke moderator. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira Makfira Akli. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat pada kromatografi fluida superkritis. Di sini pertama ada tabung, tabung gas yang berisi fase gerak. Tadi yang sudah saya jelaskan bisa berupa CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorodifluorometana, dietil ether, atau tetrahidrofuran. Nah, kemudian di sini ada pompa. Nah, ada dua jenis pompa yang dapat digunakan. Bisa berupa pompa reciprocating dan pompa syringe. Nah, pompa reciprocating itu dia memiliki kecepatan yang tinggi berbanding terbalik dengan pompa syringe yang memiliki kecepatan yang rendah. Nah, pemilihan jenis pompa itu dia tergantung pada jenis kolom yang digunakan. Jika digunakan kolom terkemas, maka dapat menggunakan pompa reciprocating, dan jika digunakan kolom kapiler, maka bisa digunakan pompa syringe. Nah, kontrol aliran itu dia sangat diperlukan sehingga pompa syringe itu yang memiliki tekanan yang konsisten dan memudahkan pencampuran fasa. Nah, kemudian di sini ada injection valve atau injection port. Dia itu sampel kecil itu akan diinjeksikan melalui port di sini secara cepat ke dalam kolom. Kemudian sampel itu sebelumnya dia dilarutkan dengan pelarut yang cocok terlebih dahulu. Nah, di sini kemudian ada oven yang terdapat kolom di dalamnya. Nah, kolom yang dapat digunakan itu tadi ada dua, kolom terkemas dan ada kolom kapiler. Kolom terkemas itu dia berisi zat yang dinonaktifkan dan melekat pada fase diam. Nah, kolom kapiler itu merupakan kolom tubular terbuka yang terbuat dari silika kering yang memiliki diameter internal yang kecil. Nah, kemudian ada kelebihan dari kolom kapiler sendiri itu adalah resolusi yang sangat tinggi dalam waktu singkat.
Dan di bagian yang keenam ini ada detektor, di mana detektor yang dapat digunakan itu bisa berupa detektor ionisasi nyala, detektor nyala fotometri, detektor UV, detektor hamburan cahaya, juga detektor selektif massa. Nah, bila menggunakan detektor ionisasi nyala atau detektor hamburan cahaya, perlu digunakan interface di antara kolom dan detektor yang berfungsi untuk menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Kemudian di sini yang ketujuh ada plotter yang akan mengubah hasil dari detektor menjadi kromatogram. Nah, jadi di sini cara kerja alatnya itu dia kromatografi fluida superkritis itu dia merupakan gabungan dari kromatografi gas dan HPLC. Nah, fase gerak dan keseluruhan alur pada kromatografi itu harus diberikan tekanan. Nah, fase gerak dia akan dipompa dalam bentuk cairan dan dibawa ke daerah superkritis dengan cara dipanaskan di atas suhu superkritis sebelum memasuki kolom analitik yang terdapat di dalam oven. Sampel akan dimasukkan melalui injection valve ke dalam aliran fase gerak dan masuk ke dalam kolom analitik yang terdapat di dalam oven. Keadaan fluida superkritis itu akan dicapai dengan cara mengatur tekanan dan suhu kritis dari si fase geraknya. Pemisahan dari komponen yang terdapat dalam sampel terjadi karena adanya perbedaan waktu retensi. Komponen yang keluar dari kolom itu akan terdeteksi oleh detektor, kemudian direkam sebagai kromatogram. Baik, sekian hasil dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Hufairah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan poin tentang kelebihan dan kekurangan dari SFC ini sendiri. Jadi yang pertama, kelebihan dari SFC itu adalah dia tuh memiliki viskositas yang rendah dan difusivitas yang tinggi. Karena dia memiliki viskositas yang rendah dan difusivitas yang tinggi, jadi zat yang dihasilkan dari pemisahannya itu adalah zat yang murni. Kemudian dia itu merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia itu bisa digunakan tanpa pelarut organik. Tadi yang digunakan adalah pelarut CO2 yang mana dia itu non-organik. Yang ketiga, dia itu memiliki waktu kerja yang lebih cepat. Kenapa dia memiliki waktu kerja yang lebih cepat? Karena dia difusi zat terlarut dalam fluida superkritik ini kira-kira 10 kali lebih baik daripada dalam zat cair. Kemudian dia memiliki efisiensi pemisahan yang baik. Efisiensi pemisahan yang baik ini disebabkan oleh tinggi plat teori. Pada SFC lebih kecil dibandingkan dengan plat KCKT. Kemudian dia itu daya penyelesaiannya itu 5 kali lebih cepat daripada HPLC. Dan dia itu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, ataupun mudah terabsorpsi. Selanjutnya SFC ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dia itu merupakan instrumen baru yang belum banyak diterapkan. Karena dia merupakan instrumen baru, udah pasti harganya itu juga mahal. Kemudian, dia itu tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat ataupun sangat polar. Tapi hal ini dapat diatasi dengan cara menambahkan pelarut modifier, yaitu seperti alkohol berantai pendek kayak metanol, etanol, propanol, kemudian ada glikol, eter, dan eter siklik. Selanjutnya, jumlah ekstrak yang dihasilkan itu adalah sedikit, dan sisa pelarut itu bersifat toksik. Kenapa sisa pelarut itu bersifat toksik? Tadi itu CO2 itu dia memang merupakan yaitu CO2 itu merupakan zat yang non-organik. Tapi CO2 itu merupakan hasil samping dari reaksi kimia yang aman. Karena dia itu hasil samping dari reaksi kimia, walaupun dia aman, dia itu menghasilkan limbah CO2 yang ada di udara, itu yang bersifat tidak baik. Kemudian SFC ini juga mudah kehilangan komponen yang mudah menguap. Selanjutnya di sini adalah aplikasi penggunaan SFC pada kehidupan sehari-hari. Yang kami dapatkan itu sementara ini ada 3 penggunaan. Yang pertama itu SFC dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam sampel. Contoh yang diambil di sini adalah sampel kolesterol. Jadi ada sampel kolesterol oktanoat, kolesterol desilat, kolesterol miristat, kolesterol palmitat, dan kolesterol stearat. Selanjutnya SFC ini dapat digunakan juga untuk menganalisis lipid. Dan SFC ini juga dapat digunakan untuk mengekstraksi bahan bioaktif pada tumbuhan. Selanjutnya di sini adalah grafik hasil analisis dari sampel kolesterol tadi dan analisis lipid. Di sini nanti setelah sampel-sampel tersebut dianalisis, dia itu bakal keluar kromatogram yang bentuknya seperti ini. Kalau di sini tuh kalau ada bentuk ini tadi satu itu adalah kolesterol yang seperti sebelumnya setelah dijelaskan. Kemudian di sini ada grafik, di sini dapat ditunjukkan pada sinyal satu itu dia itu ada jenis lipid apa.
Sekian penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan serta penggunaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, harap dicantumkan di kolom komentar. Cukup sekian dari penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.